Kita akan memulai pada diskusi hari ini. Saya akan memulai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Sekjen Kemendikbud, Profesor Ainun Naim, terkait dengan praktik baik penerapan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana kemudian prosesnya, bagaimana kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi, dan juga suka dukanya. Silakan kepada Bapak Profesor Ainun Naim, Sekjen Kemendikbud. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan Mas Randi. Jadi mengenai sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memfasilitasi sekolah-sekolah melakukan procurement atau pengadaan barang, itu adalah kita membangun suatu sistem sehingga sejumlah marketplace itu bisa masuk, kemudian melalui sistem itu kepala sekolah atau sekolah-sekolah itu melakukan belanja. Nah, sistem ini kita namakan dengan SIPLAH, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Nah, latar belakang yang mendasari pengembangan sistem itu adalah selama ini sekolah-sekolah itu mempunyai kapasitas yang kurang dalam melakukan pengadaan, sehingga banyak menemui masalah. Nah, dengan SIPLAH ini yang kita kembangkan tentu dengan supervisi dari LKPP antara lain, kita mampu membawa sejumlah marketplace untuk masuk dalam sistem itu, dan kemudian sekolah bisa belanja melalui sistem tersebut secara online. Namanya juga gampang ya Pak, SIPLAH. Ya, gampang, SIPLAH. Namanya gampang, prakteknya juga nanti gampang. Prakteknya juga gampang. Jadi kalau kita lihat sampai dengan saat ini ya, itu satuan pendidikan yang telah menggunakan untuk tahun ini saja itu sudah 78.215. Kemudian penyedia barang dan jasa ada 11.000. Jumlah transaksinya sudah 288.770. Apa yang paling banyak di situ Pak? Bisa ceritakan Pak? Misalnya mesan apa, kemudian kebutuhannya apa? Belanja buku, belanja alat tulis, belanja keperluan sekolah. Oke. Semuanya bisa menggunakan media SIPLAH. Buku-buku paket gitu ya? Iya, buku paket, buku perpustakaan yang diperlukan oleh sekolah. Dan harganya standar sama? Nah, harganya tentu sekolah bisa memilih harga yang kompetitif di dalam marketplace itu. Dan bisa membandingkan antara provider satu dengan provider lainnya. Jadi terbuka, transparan? Terbuka, transparan. Dan sistem itu nantinya juga akan kita kembangkan, ya, sehingga otomatis menghasilkan laporan yang diperlukan oleh berbagai pihak. Ya, sebagaimana kita ketahui, Mas Menteri mempunyai strategi Merdeka Belajar yang antara lain adalah pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Nah, di antara pemanfaatan teknologi ini adalah untuk melakukan pengelolaan sekolah. Jadi pengelolaan sekolah itu dengan menggunakan teknologi, sehingga dalam memanfaatkan anggaran yang ada di sekolah, jadi anggaran-anggaran keperluan sekolah ini akan ada di sekolah semuanya, dan penggunaannya dengan menggunakan teknologi. Begitu nanti mereka belanja, itu otomatis laporan akan bisa dihasilkan, baik laporan untuk kepentingan Pemda, untuk kepentingan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Nanti soal marketplace saya akan perdalam lagi dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Tapi saya ingin tanya, marketplace yang Bapak sampaikan ini kan sekarang kalau kita bicara banyak marketplace yang terbuka ya. Sebut saja misalnya kita sebut Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Apakah itu yang kemudian Bapak masukkan dengan marketplace atau bagaimana? Ya, tapi di antara yang Bapak sebut tadi belum masuk. Yang sudah masuk itu antara lain bibli.com, kemudian belanja.com, Inti, Pesona Edu, kemudian Tokoladian. Oh, Tokoladian. Ini nantinya tentu akan bisa masuk pada tahap berikutnya. Jadi kerjasamanya adalah Kemendikbud menyuplai distributor dari buku-buku paket, misalnya soal buku paket nih Pak, ke marketplace tersebut. Oh bukan, jadi yang Kemendikbud mengalokasikan anggarannya sebagian, ya
kemudian sekolah itu belanja, barangnya disediakan oleh orang-orang yang ada di marketplace itu. Bebas, orangnya siapa saja? Bebas siapa aja. Pengusahanya termasuk UMKM itu juga tentu. Tapi ada pertanyaan begini Pak, kan bisa aja nanti marketplace, misal saya, atau yang jangan saya lah, yang lain misalnya. Dia jual dengan harga tinggi, lalu sekolah beli dengan harga yang tinggi itu. Ada kerjasama misalnya, gini misalnya Pak, ada orang A, kemudian dia menjual dengan harga tinggi, padahal kerjasama dengan, ya kita harus bicara ini soal skeptisme Pak ya, dengan pihak sekolah. Saya beli sana, nanti lebihnya bagi dua. Di sistem itu kan sekolah bisa membandingkan, dan tentu dalam proses procurement sekolah harus mendapatkan harga yang terbaik. Jadi sistem itu bisa membandingkan antara harga satu dengan harga yang lain. Ya seperti kita belanja lah, kalau kita belanja dimanapun tentu kita akan memilih harga yang terbaik. Oh jadi di sistem yang dibangun oleh Kemendikbud itu bisa mengantisipasi hal-hal tersebut, kong kali kong di situ. Iya. Jadi misalnya saya tunjuk satu orang untuk masukkan ke marketplace, karena setiap orang kan bisa masuk ke marketplace Pak. Iya. Masukin dengan harga yang tinggi, lalu kemudian nanti sekolah beli di sana, lalu kemudian ada lebihnya dibagi dua misalnya gitu. Kan ini bisa. Bicara soal partai besar gitu ya, maksudnya bicara soal pembelian dalam jumlah banyak. Itu tidak akan bisa. Di sistem bisa. Pasti akan di-cut. Iya. Luar biasa, luar biasa.